Hari ini kita belajar untuk nail art, yaitu kesalahan-kesalahan apa aja yang kita lakukan bagi pemula. Yang pertama, saat kita menail art, siapkan penyangga kuku dan double tip. Buat teman-teman yang ingin membeli tempatnya, nanti aku share ya linknya. Setelah itu, jika tidak ada gunting atau alat potong lainnya, kita bisa menggunakan pakai tangan ya teman-teman. Lihat. Saat semua sudah kita rekatkan, selanjutnya kita akan menempelkan kuku-kuku di tempat masing-masing. Dan yang hari ini kita buat adalah kuku sebelah kanan, makanya jempolnya di sebelah kanan. Sekarang kita masuk peralatan, yaitu pertama base coat, kedua top coat. Itu adalah dua gel yang paling penting ya teman-teman saat kita buat nail art. Yang lain itu namanya adalah nail gel, dan yang lingkaran bulat itu adalah glitter yang bentuk seperti kuteknya. Dan yang ini yang saya punya adalah yang gel. Selanjutnya kuas dan alat tools seperti kita membuat awa, titik-titik, bulat-bulat, menggunakan itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk kesalahan dalam menail art. Yang pertama, kalau kita menggunakan kuku palsu atau dibilang passion, sebaiknya jangan kita aplikasikan base coat, karena base coat fungsinya untuk meratakan bagian kuku kita. Jika kuku asli kita itu bisa di base coat. Kenapa? Karena saat kita melakukan nail art, kita harus membuat gerigi di kuku kita. Tapi kalau di kuku palsu, dia memang sudah licin dan udah bisa langsung diaplikasikan gel. Ini adalah kesalahan yang kita buat saat menail art. Saat kita membuat base coat, kita lihat teman-teman apa yang terjadi. Setelah pengering kutek mati lampunya, selanjutnya kita aplikasikan gelnya. Saya menggunakan dua warna kutek, yaitu warna agak ungu dan agak kuning jahe. Selanjutnya saya aplikasikan pertama di bagian jempol, lalu bagian telunjuk, lalu di bagian jari tengah dan bagian kelingkingnya. Jika kita mengaplikasikan kutek yang pertama, dia biasanya itu tidak langsung terlihat warnanya. Dan kesalahan yang kedua, saat kita mengaplikasikan gel yang seperti saya lakukan ini salah. Kenapa salah? Karena untuk pertama kita mengaplikasikannya dengan satu garis aja dan rata. Tapi yang saya lakukan ini,
saya tidak, kalau di bahasa saya itu meniriskan. Saat kita mengambil kutek langsung di dalam, langsung kita aplikasikan ke kuku, dia pasti akan gumpal. Dan langsung saya buat, ini hasilnya. Dia tidak beraturan. Dan selanjutnya saya lanjutkan dengan yang warna seperti jahe. Dan saya ulangi lagi, saat kita menggunakan kuku palsu, jangan pernah kita buat dengan base coat yang pertama. Tapi jika kita mengaplikasikan ke kuku, memang benar-benar kuku kita itu bisa dikasih base coat. Ya teman-teman, itulah saran kita. Dan saat kita mengaplikasikan kutek, diharapkan itu pertama tipis pengaplikasikannya dan rata. Selanjutnya kita masukkan dalam pengering lagi ya teman-teman. Dan di pengering ini saya memiliki waktu 120S, yang kedua 90S, dan ketiga 60S. Dan yang ketiga kesalahan saya buat yang hari ini, saat kita mau mengeringkan kuku, dia tidak bisa sekali kita tekan misalnya 60 atau 90 atau 120 langsung bisa kita pakai, karena kuku kalau tidak kering atau belum kering langsung kita aplikasikan kembali, dia tidak menempel atau menjadi tergeser. Dan sambil menunggu kukunya kering atau pengeringnya berhenti, ini saya tunjukkan, ini adalah alat untuk mempermudah kita menail art pasien jika baru pertama. Jadi kita gampang dan mudah mengaplikasikannya. Jadi dia ada rongganya sedikit. Bisa teman-teman lihat teksturnya tidak jelas, tidak rata, acak-adul, ada yang terlihat putih, ada terlihat dia timbul. Dan selanjutnya kita aplikasikan kembali kuteknya. Biasanya saat kita mengaplikasikan itu 2 kali saja kita timpa, dia sudah terlihat warnanya. Tapi yang kali ini yang saya buat, karena yang kesalahan yang pertama atau kesalahan dasar, dia jadinya walaupun selama apapun kita buat pengeringnya, dia tidak akan bisa rata. Kita timpa lagi yang warna ungu. Nah, bisa teman-teman lihat warnanya acak-adul atau berantakan. Inilah kesalahan yang sering kita lakukan bagi pemula nail art. Jadi untuk teman-teman dan saya pribadi, kita belajar sama-sama ya. Setelah kering, kita lanjutkan kembali teman-teman. Dia hasilnya sedikit berkilau.
Selanjutnya saya coba, saya tambah gel lagi, dan perhatikan teman-teman apa yang terjadi. Dia tertarik, dia menjadi putih kembali. Bisa teman-teman lihat kan hasilnya? Sambil menunggu alat pengeringnya berhenti, saya menunjukkan ini adalah kutek gel atau glitter. Dia berfungsi menjadi finishing dalam kita mengkutek, seperti top coat agar lebih tahan, tapi dia berglitter. Untuk mengaplikasikan glitter, saya menggunakan kuas. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi. Sebelum kita menggunakan kuas untuk nail art, sebaiknya kita bersihkan dengan aseton atau pembersih kutek. Lalu glitter gelnya saya ingin menggunakannya atau mengaplikasikannya di kuku yang warna oranye. Ya teman-teman, pengaplikasiannya. Nah, hasilnya tetap sama ya teman-teman, karena kita dari awal udah salah membuat base coatnya. Pengaplikasikan untuk finishingnya pun dia tidak bisa kering teman-teman, dia tetap lembab dan basah, jadi kita harus mengakalinya teman-teman. Dan satu lagi saya ingatkan lagi, saat kita tahap pengeringan kita harus benar-benar sabar. Jika tidak sabar, dia akan lama juga keringnya. Selanjutnya, untuk yang warna ungu tadi, saya ingin membuat top coatnya teman-teman. Karena dia bening, jadi dia tidak terlalu terlihat. Dan fungsi top coatnya adalah untuk lebih menonjolkan dari warna si kutek tadi.
Ini adalah aksesoris untuk nail art juga teman-teman. Sambil menunggu kering kutek yang tadi, saya ingin mempersiapkan peralatan apa aja untuk membuat atau menambah pemanis dari nail art kita. Selanjutnya alatnya yaitu dengan menggunakan pinset ya teman-teman. Ini juga biasa digunakan untuk eyelash dan berbagai hal yang lain-lainnya. Lanjut aja, hari ini kita bisa pilih mau yang mana aja, ada bentuk lob, ada bentuk salib, ada bentuk bulan, bintang, ada bentuk kotak, persegi, random ya teman-teman. Bisa diambil dan pilih dengan sesuai selera dan kreativitas kita masing-masing. Agar aksesorisnya tahan, kita bisa menambahkan lem lagi teman-teman. Cuman ini tidak saya taruh, jadinya dia gampang tergeser. Jadi untuk informasi teman-teman, saat kita membuat aksesorisnya, sebaiknya kita lem lagi ya teman-teman, biar dia tidak tergeser ke kanan, ke kiri. Dan selanjutnya saya ingin menambahkan bintik-bintik seperti awan di kukunya menggunakan tools untuk nail art. Jika tidak ada tempat, kalian bisa menggunakan plastik untuk membuat atau mengaplikasikan kuteknya. Karena kita mengambil sedikit, jadi kita teteskan kuteknya teman-teman, bebas random. Kebetulan saya ingin warnanya seperti yang jari manis dan jari tengah tadi. Bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Semakin sering kita berlatih, semakin kita haus akan ilmu, kita pasti bisa. Dan kita semua memiliki keunikan dan kesukaan dan kreativitas masing-masing. Jadi kita tidak usah melihat milik orang, tapi kita fokus dengan apa yang kita bisa. Kita tidak usah menduplikat, tapi kita harus bisa menciptakan karya kita sendiri. Oke teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman. Thank you. Jangan lupa like, share, and comment.